Seorang pengemis kecil merangkak melalui lubang anjing. Diam-diam masuk ke pemakaman istana sang pangeran. Karena sangat lapar, dia pun mencuri satu bun dari persembahan. Namun, dia ditemukan oleh pengawal pangeran. Mereka langsung menariknya keluar. Pangeran dengan penasaran bertanya padanya, ada begitu banyak persembahan yang enak di atas. Mengapa dia hanya makan bun? Karena ayam dan telur terlalu mahal. Hanya mantau yang paling murah. Pangeran merasa pengemis kecil itu sangat menyedihkan. Dia pun memberikan semua bun yang tersisa padanya. Pengemis kecil itu melihat permaisuri yang terbaring di dalam peti mati. Dengan penasaran bertanya padanya, mengapa dia terbaring di dalam kotak? Pangeran berkata bahwa dia sudah mati. Namun, di detik berikutnya, pengemis kecil ternyata mendengar suara bunga peoni berbicara. Dia tidak mati, kan? Dia masih hidup, bukan? Apakah yang kamu katakan itu benar? Gadis kecil itu ternyata bisa mendengar aku berbicara. Bagus sekali. Bunga peoni pun memberitahu pengemis kecil itu. Permaisuri dipasang racun jantung oleh seseorang. Dia segera memberitahukan berita ini kepada pangeran. Namun, tabib di sampingnya mengatakan itu tidak mungkin. Dia telah memeriksa permaisuri beberapa kali, dan tidak menemukan tanda-tanda keracunan. Bunga peoni berkata bahwa tabib tentu tidak bisa menemukannya. Racun jantung terdiri dari racun 1000 jenis kalajengking. Dan racun ini tersembunyi di boneka yang direndam selama 100 hari. Selama boneka itu dibakar, permaisuri akan segera sembuh. Bocah pengemis mengambil boneka itu dan bersiap untuk membakarnya. Pengawal memintanya untuk segera meletakkannya, dan berkata bahwa boneka ini adalah satu-satunya peninggalan Putri Azao. Pangeran juga memohon agar dia memberikan boneka itu kepadanya. Bunga peoni sekali lagi mengingatkan bocah pengemis untuk segera membakarnya. Jika tidak, akan terlambat. Bocah pengemis langsung dilempar ke dalam panci api. Seketika, dari dalam boneka terbang keluar seekor kalajengking berbisa. Beberapa saat kemudian menghilang di udara. Segera setelah itu, permaisuri membuka matanya. Pangeran sangat senang. Segera membangkitkan permaisuri. Tabib memeriksa denyut nadi, juga menyatakan bahwa tubuh permaisuri sudah sepenuhnya sembuh. Namun pangeran merasa, hanya kebetulan si pengemis kecil yang menyelamatkan permaisuri. Permaisuri sangat menyukai pengemis kecil ini. Mengatakan bahwa putrinya jika tidak meninggal juga sebesar dia. Melihat pengemis kecil adalah seorang yatim piatu, pasangan pangeran pun bersiap untuk mengadopsinya. Namun pengemis kecil itu cemberut, mengatakan bahwa dia hanya seorang pengemis. Pangeran berkata bahwa dia bukan pengemis. Dia adalah bintang keberuntungan mereka. Begitulah, pengemis kecil itu mengikuti pangeran kembali ke rumah. Selanjutnya, membuatkan banyak makanan lezat untuk gadis kecil. Dia membagi paha ayam menjadi 3 bagian. Pangeran bertanya dengan penasaran kepadanya, untuk apa dibagi menjadi 3 bagian? Gadis kecil itu berkata bahwa ini bisa dimakan selama 3 hari.